Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mubdi'ul mu'id, al-fa'alu lima yurid, alladhi khalaqal khalqa faminhum syaqiyyu wa sa'id. Fahadha qarrabahu li hadratihi wa hadha ashqahu fahuwa ba'id. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, afdalur rusuli wal adid. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wal ifada wal istifadah wan nafa' wal intifa' lillahi ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati koordinator dan pimpinannya ini Bapak Muhammad Andika dan teman-teman dari Travel Naila Syafa. Alhamdulillah malam hari ini diberikan oleh Allah kemudahan untuk bisa silaturahim berkumpul di markas Naila Syafa'a ini. Insyaallah tujuan kita selain silaturahim menambah ilmu, menambah wawasan kita. Insyaallah semakin luas wawasan kita akan semakin bisa banyak bermanfaat terhadap orang-orang di sekitar kita. Bapak Ibu, sebelumnya mungkin sudah disampaikan oleh akhuna Muhammad Andika nih terkait HNI Halal Network Internasional Herba Penarwal Al-Wahidah Indonesia. Saya satu di antara orang yang sudah lama aktif mensosialisasikan Tibbun Nabawi, yaitu tips hidup sehat ala Rasul. Begitu juga aktif mensyiarkan masuk ke pesantren, karena saya lihat pesantren itu Bapak Ibu, dan saya juga santri, sampai sekarang pun santri ya, semoga masih diakui oleh guru-guru. Itu banyak sekali yang tidak tahu tentang sehat itu seperti apa. Biasanya identiknya apa Bu kalau santri? Korengan ya, korengan, gatelan gitu. Dan saya pun merasakan itu. Ketika saya mondok pun, dalam urusan makanan pun saya sampai termindset dalam pikiran saya, kalau makan mie instan itu saya anggap sehat, padahal itu tidak sehat. Ternyata setelah berjalanan waktu saya tergabung di HNI HPAI ini, ada peluang untuk belajar Tibbun Nabawi. Waktu itu kelas pertama dibuat di Cikini di Jawa Barat. Itu kelas intensif 3 hari 2 malam, nginep kita, berbayar juga. Dari situ saya mulai berubah, mulai tahu bagaimana cara hidup sehat, bagaimana Nabi itu mencontohkan, bahkan Al-Quran sendiri pun mengarahkan. Disitulah mulailah ada memilih makanan dan lain sebagainya. Sekarang bagaimana kalau disinergikan dengan travel? Ya, saya di Surabaya terkadang kalau ngisi manasik umroh, ada tim kita dari teman-teman HNI yang ngisi terkait kesehatannya. Jadi saya tawarkan ke pihak travel, Bu, jamaahnya apa mau diberikan pelatihan hidup sehat ala Rasul, agar nantinya umrohnya sehat dan doanya terkabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang juga kita masuk ke KBIH dulu waktu di Gresik, Masya Allah sambutannya luar biasa. Bahkan sampai saat itu ya, saya masih ingat, terjual produk sehat itu lebih dari 3 juta. Dan mereka sangat antusias karena pun kiainya pun mencontohkan. Keinginan kita adalah bagaimana jamaah, karena saya yakin niatnya dalam masuk ke travel ini kan harus ditata ya.
Innamal a'malu binniyatnya itu. Dan biasanya pengalaman saya dulu dan belajar dari teman-teman yang aktif di umroh itu, niat utama terbaik adalah menjadi khadim, menjadi pelayan dari siapa? Dari para tamu Allah, kan begitu. Sebagaimana juga kerajaan Saudi, orang-orang besar di Saudi menjadi khadimul haramain. Dan itu sudah berlaku dari sejak zamannya Nabi Muhammad sebelum diangkat. Terkenal suku-suku di situ memuliakan hujjaj, mu'tamirin, orang yang berhaji, orang yang berumrah itu dengan layanan yang luar biasa. Sehingga Bapak Ibu yang sudah umrah, sudah haji, nanti mereka kalau sampai sekarang kalau mau bersedekah, bagi-bagiin hadiah itu bawa kontainer ya Bapak Ibu ya. Kontainer itu isinya ngambil sepuasnya Bapak Ibu. Sehingga orang wukuf di Arafah kalau tidak paham makna wukuf, sibuk ngumpulin kue-kue sama minuman itu, ya, lupa kalau di situ adalah waktu yang sangat mustajab. Syukur-syukur Bapak Ibu, sinergikan kalau kita mau mengambil sebuah hadis yang mengatakan man jahaza ghaziyan faqad ghaza. Orang yang menyiapkan bala tentara yang akan berjihad di jalan Allah, maka dia diberikan pahala jihad itu sendiri. Sebagaimana Sayyidina Utsman bin Affan menyiapkan 1000 kuda yang siap perang, hanya langsung ditunggangi oleh para mujahid. Niatkan di sini nanti bagaimana Bapak Ibu dalam melayani tamu Allah itu, niatkan walaupun saya belum bisa umroh, saya hanya melayani umroh, saya ingin dapat pahala umrohnya dulu. Dan bagaimana menjadi hajjan mabrur, umroh mabrur, itu insya Allah bisa disederhanakan di sini Bapak Ibu. Ya. Saya ketika memberikan salah satu materinya, diantaranya adalah saudara-saudara kita yang akan umroh dan haji itu akan menuju ke tempat-tempat yang mustajabah. Ada Hijr Ismail, ada Raudhah, ya kan, begitu kan? Ada tempat-tempat Masjidil Haram, ya. Tetapi perlu diingat, terkadang keteledoran dari kita yang kalau kita ini tidak jeli, umroh kita, haji kita ketika sudah sampai sana doanya tertolak. Kita ambil kisah dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana hadis ini diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Jadi kalau yang ngaji Arba'in Nawawi itu ada di hadis ke-10. Di situ diriwayatkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Sesungguhnya Allah itu adalah zat yang baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Wa innallaha, sesungguhnya Allah, amaral mu'minina bima amara bihil mursalin, memberikan perintah kepada orang-orang beriman itu sebagaimana beliau Allah memberikan perintah kepada para rasulnya. Faqala ta'ala, lalu Allah berfirman, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat wa'malu sholihan. Wahai para utusan, silahkan makan dari apa-apa yang thayyib. Thayyib itu Bapak Ibu lebih dari sekedar halal, begitu ya. Thayyib itu lebih dari sekedar halal. Bisa jadi itu halal, tapi tidak baik untuk tubuh kita. Sama dengan gula, karena gula itu hanya terbatas. Kita dituntut, tubuh kita hanya mampu mengolah gula misalkan 4 sendok sehari. Kok panjenengan kasih gulanya 10 sendok sehari, maka walaupun halal itu tidak thayyib. Air juga begitu, apalagi yang jelas-jelas mengandung racun. Entah racunnya itu berupa pewarna, pengawet, pengembang. Yang banyak sekarang ya anak-anak kita tiap hari ke sekolah makan cet. Ya. Apa tuh cetnya Bu? Beli pentol, esok kosok sama caosnya. Kira-kira caosnya warnanya kayak kopi ini loh Bu, merahnya ya, merah sekali. Kalau itu dipakai dan tomat, mustahil, gitu kan? Allah menyuruh kita
dan para rasulnya untuk makan yang thayyib dan beramal soleh. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu minat thayyibati ma razaqnakum, ambil, makan apa yang ada di muka bumi itu yang thayyib, yang telah kami rizkikan kepada kalian. Akhirnya setelah itu, thumma, lalu Nabi dzakarar rajul, mengisahkan seorang laki-laki yutilus safar, yang dia ini bepergian jauh, Bapak Ibu. Jadi orang umroh, kenapa kok mustajab doanya? Salah satunya dia bepergian jauh, dan itu bepergian jauh menuju Masjidil Haram. Kita saja kalau ke masjid di perumahan, satu langkahnya yurfa'ud darajat, kemudian dimaafkan dalam setiap langkah itu kesalahan khotoya kita. Apalagi ini bermil-mil, 11 jam kalau dari Juanda sampai ke Madinah bisa 10 sampai 11 jam tanpa transit, ya, naik pesawat, Masya Allah. Dan doanya musafir itu mustajab, sehingga Nabi ketika menyampaikan bagaimana seorang laki-laki yutilus safar, dia ini berperjalanan jauh, ashghaf akbar, sampai dia berdebu saking jauhnya. Kemudian apa? Yamuddu yadaihi ilas sama, dia mengangkat kedua tangannya ke langit, lalu dia mengatakan ya Rabb, ya Rabb. Maksudnya apa? Berdoa kepada Allah. Tetapi kata Nabi, wa mat'amuhu haram, apa yang dimakan itu haram, Bapak. Ya. Wa mashrabuhu haram, yang diminum haram. Kemudian wa malbasuhu haram, pakaiannya ini haram. Ya Allah, berat ya. Wa ghudhiya bil haram, perutnya itu dikenyangkan dengan yang haram. Maka kata Nabi, fa anna yustajabulah, bagaimana mau diijabah doanya oleh Allah. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, berarti hadis sahih. Belajar dari hadis ini Bapak Ibu, kita sebagai pelayan, mereka saudara kita yang mau umroh, andai kita memberikan pelayanan terbaik, mikir sampai dia ini mau pakai obatan apa, kira-kira nanti di sana fit atau tidak. Ada jamaah sampai sana udunnya kumat, udunan, nggak bisa ke Masjidil Haram. Ada yang sampai sana gergesi, ustadz-ustadznya gergesi, akhirnya nggak bisa bimbing maksimal. Nah, coba kita sebagai pelayan Naila Syafa'ah ini, nanti saran saya memberikan pelayanan plus. Pengalaman saya kalau ngisi manasik terus ngasih pelatihan tentang kesehatan, dikasih waktunya sedikit karena dia sewa hotel, waktunya terbatas. Padahal menurut saya, andai saja mau memberikan pelayanan dari sisi kesehatan, maka jamaah akan terkesan. Karena kalau hanya dalam ibadah saja, umumnya memang begitu. Tapi apa nilai plusnya? Gitu loh. Ada para travel itu yang mengikat jamaahnya dengan kajian-kajian rutin, walaupun sudah pernah umroh, terus dijaga sehingga terbentuk komunitas. Dan memang kalau urusan dunia dan travel, urusan ini hanya dimaksudkan urusan dunia, nggak akan lama loh. Tapi kalau semangatnya adalah mengamalkan firman Allah, wabtaghi fima ataakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Jadi tujuannya akhirat. Kalau tujuannya akhirat, insya Allah dunia itu bakal ikut seperti bayangan kita, kemanapun akan ikut. Kira-kira sudah ketemu ya? Bagaimana sih gambarannya nanti? Kami dari Naila Syafa'ah bersinergi dengan HNI HPAI gitu. Berarti kita tidak hanya mikirin bagaimana hajinya jamaah mabrur, bagaimana umrohnya mabrur, tapi menuju kemabruran itu juga harus dibarengi dengan usaha-usaha spiritual itu. Karena ibadah haji umroh tidak hanya butuh spiritual, tapi kekuatan fisik, ya kan? Lari, sa'i itu lari-lari, tawaf, kalau fisiknya gak kuat, kalau paru-parunya gak sehat, ya cepet tepar Bapak Ibu ya. Betul. Jadi di sini perhatikan juga. Ini nanti insya Allah menjadi nilai plus. Jadi kalau formatnya, misalkan setelah manasik, ya,
atau sambil menunggu jamaah lain yang datang, dipersilahkan bagi para jamaah yang mengalami keluhan-keluhan tentang kesehatannya. Kami menyediakan para herbalis, para terapis yang bisa insya Allah diajak konsultasi, bisa minta tolong Pak Agil, bisa minta tolong ini Pak Sugeng, ini beliau biasa bisa bekam, terapis beliau banyak belajar. Syukur-syukur nih kalau teman-teman Travel Naila sendiri belajar ilmunya. Nah, ini ilmunya sudah disiapkan oleh perusahaan, karena perusahaan itu ya syiarnya bukan hanya membangkitkan ekonomi umat, Bapak Ibu, tapi bagaimana mencerdaskan umat. Kita harus tahu bahwasanya Islam itu pernah berkuasa ribuan tahun, dan kita harus tahu bahwasanya Nabi kita adalah sosok Nabi yang sehat. Berapa kali Bapak Ibu Nabi kita sakit? Ayo, seumur hidup berapa Pak? 1 kali kata beliau. Beliau hanya sakit 2 kali. 2 kali. Yang pertama kena sihir. Itu kenapa kalau orang Islam sakit jangan langsung ke rumah sakit Ratoebu. Udah tobat dulu, istighfar, sujud, sholat, kok masih sakit, baru cek gitu loh. Nah, kadang kan dibalik ya. Wah, muter-muter dulu, check up, general check up bagus, baru cari ustad gitu. Itu yang bener. Yang nggak bener malah cari dukun dia. Dikira kena santet akhirnya jadi budak perdukunan itu. Seharusnya nggak gitu. Seharusnya orang Islam sakit, cek dulu apakah karena dosa-dosa dan kemaksiatan atau karena ada bawaan dari jin-jin yang ingin menyerang kita. Nah, cukup dengan Al-Quran, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Selesai insyaallah. Ya. Baik. Jadi kota Liman, Nabi kita sakit hanya 2 kali. Yang pertama kena sihir, yang kedua memang ada athar atau bekas diracun di perang Khaibar. Nah, kalau kita umatnya ini istiqomah ke rumah sakit, dikit-dikit opname, ya, umur 40 sudah sujud tidak bisa lama, ya. Habis sujud langsung geleang. Wah, ini tekanan darahnya nggak jelas ini. Habis ini langsung sujud jawab pusing. Wah, ini gimana? Mau menikmati sujudnya lama-lama. Kita juga harus pikirkan, ini jamaah saya nanti gimana? Sujud aja nggak kuat lama gitu Pak. Tapi kalau fisiknya dibaguskin ya, sehingga Allah mengatakan melalui Rasulnya, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Orang yang beriman, yang kuat, bisa dari sisi fisiknya, ekonominya jauh lebih dicintai oleh Allah dibandingkan yang lemah itu. Kayak sakean, ging tenggingan jang reng turune ka. Ging tenggingan, aduh pon aso judit nak encok koman. Insyaallah begitu. Jadi mari pelayanan jamaah itu usahakan maksimal. Dan kita ini Masya Allah sudah diajak oleh Pak Muhammad ya, Andika niki untuk memulai gimana jamaah itu melihat kita ini pelayannya sehat. Ini jamaahnya sehat, tour leadernya sakit, ya kan? Ini pengalaman mitra saya dulu, ada Bu Susi dari Bangkalan umroh, dia melihat di Ustadz ini yang bimbing kita ini sakit ini. Nah, ini sama beliau, Ustadz tak rawat Ustadz, dikasih spirulina, dikasih ini gitu ya. Biar apa? Biar dia ini maksimal dalam ibadah. Jadi kita pikirkan sampai ke sana. Insya Allah itu akan menjadi nilai plus. Kalau istiqomah, kemudian disosialisasikan dengan baik, ya. Oh belum bisa sendiri, kerjasama. Nanti saya akan kasih siapa yang bisa ngisi, siapa yang bisa diajak kerjasama. Misalkan Pak Sugeng, ada lagi Bu Sri Hidayati, bisa lagi Bangkalan siapa gitu. Ya, itu insya Allah kita akan bisa bekerja sama. Jadi mari kita ini sekarang mulai dari diri kita dengan niat kelak saya akan memberikan pelayanan kepada jamaah ini tidak hanya dalam urusan spiritual, tapi juga kita akan mengenalkan ini loh Nabi bisa sehat seperti ini. Ini loh Nabi itu makannya ini yang dipilih, ya. Makanya tadi disuruh apa? Ulu mimma fil ardi halalan thayyiban.
Baik, ikhwatan iman jamaah sekalian, kemudian kita refleksi atau introspeksi diri kita. Sampai saat ini terkadang orang itu hanya mencontoh Nabi dari sisi apa? Sholatnya, zakatnya, manasiknya. Karena beliau mengatakan khudhu anni manasikakum, ambil dari aku manasikmu itu. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Tapi terkadang tidak mendalami dan tidak mau tahu tentang bagaimana. Kenapa Nabi itu menyuruh mencontohkan kalau kencing itu disuruh jongkok? Kenapa sebelum tidur suruh berwudu? Kemudian kenapa bangun tidur kita suruh siwak? Siwak ya kan? Itu semua ternyata dibahas, di sini dibahas. Nah, saya pun yang mondok bertahun-tahun itu ya, mungkin hanya hafal hadisnya. Hafalin ya, sholat dengan siwak lebih baik dibandingkan 40 derajat daripada sholat tanpa siwak. Ya, suruh jongkok dulu, disuruh peluntir, kalau kencing falyantur salasan, kemudian disuruh apa saja itu banyak, tapi kita nggak tahu. Ternyata dipraktekkan oleh dosen kita. Dulu saya awal-awal membangun pasar halal ini, kita ngundang dari Bogor dosennya, pesawat kita bayarin, ya akomodasi kita tanggung, ya lumayan ya habisnya. Beliau di Bogor, ya, kita kumpulin teman-teman dari Surabaya dan dari Bangkalan. Alhamdulillah sudah ada yang lulus dan sudah bisa bersertifikat lah untuk ngajar itu. Jadi kalau panjenengan yang saya mau gabung HNI itu hanya ingin keilmuan saja, boleh. Karena kita memberi peluang itu untuk ilmu. Jadi diktatnya begini, diktatnya kuliah Herba Tibbun Nabawi, belajar anatomi tubuh, bagaimana nanti sistem pencernaan, urinarinya seperti apa, sistem pernafasan seperti apa, musim Covid misalkan kayak gini, kuatkan paru-parunya, minum susu kambing. Nabi kan contohin minumnya susu kambing, nggak susu formula Bapak Ibu. Atau yang kita tahu kan, yang familiar kan susu sapi ya. Tapi Nabi, kalau kita baca riwayat-riwayatnya, beliau paling senang susu kambing. Termasuk ketika beliau hijrah dengan Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, lalu bertemu di rumahnya siapa? Ummu Ma'bad, bertemu kambing yang kurus itu, beliau perah sendiri. Wah, itu susu kambing. Orang sekarang rata-rata takut makan kambingnya kan? Karena kolesterol katanya. Padahal Nabi itu paling suka makan kambing. Ya. Kurma itu thayyib Bapak Ibu. Saya dulu juga gak suka kurma. Akhirnya waktu kuliah, waktu di Yaman waktu itu saya dengar ngaji. Wah, mencintai apa yang dicintai Nabi bagian dari kecintaan. Ternyata Nabi itu suka kurma. Saya waktu itu awalnya ya kalau zaman lihatlah di masjid-masjid kalau ada buka bersama. Ini kayaknya yang habis duluan yang kayak di depan ibu ini. Belum mau DOT, tahu isi gitu ya. Kurma itu nggak laku ya. Jarang orang. Apalagi kurmanya yang agak jelek gitu. Siapa yang mau bawa gitu ya? Kalau kayak palembit dia mungkin masih mau. Saya waktu itu nggak suka, memang enak. Akhirnya ketika dengar itu saya beranikan diri, tak suka-sukain. Ternyata suka. Ya, sampai di Indonesia suka, gak ada yang belikan gitu ya. Kalau di Arab, di Timur Tengah, di Yaman itu teman-teman Arab kita kalau bawa rutop itu satu bak gitu, gak habis-habis itu. Ya. Itu Bapak Ibu. Ternyata saya tahu kurma itu keren ketika ikut ini kuliah ini. Ketika bab herbalogi, kenapa kurma itu kompleks katanya? Karena kurma itu berubah warnanya dari hijau, kuning, kemudian coklat, kemudian hitam. Karena Allah itu menciptakan falyanzuril insanu ila ta'amih. Anna sababnal ma'a sabba, thumma syaqaqnal arda syaqqa, fa ambatna fiha habba wa 'inaban wa qadba wa zaitunan wa nakhla. Itu di surat Abasa. Itu harus kita tadabburi Bapak Ibu. Ternyata Allah ini ngasih obat-obatan itu dari apa yang tumbuh ini ada di sekitar kita. Lah kok ada orang dikasih sama Allah yang baik,
kok justru berobat dengan yang sintetis? Kan aneh ya. Dikasih sama Allah yang halal. Apa contohnya? Zaitun. Jelas kita hafal ayatnya itu gimana? Wattini wazzaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Allah bersumpah dengan makhluk ciptaannya, itu menunjukkan itu adalah sesuatu yang keren banget. Misalkan Allah bersumpah apa? Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha. Berarti matahari itu keren gitu. Kalau kita nggak boleh bersumpah demi matahari, nggak boleh. Harus wallahi billahi tallahi, harus dengan nama Allah. Hanya Allah yang boleh. Maka kalau kita zaitun ini, kalau kita tahu makna zaitun, kita nggak akan beli tuh minyak rambut yang apa ya, nggak jelas itu, yang membuat panjenengan ganteng sesaat, atau yang pakai krim yang nggak jelas, foundation ini ya, cantik 3 tahun habis itu hitam semua. Ya enggak Bapak Ibu, pakai saja zaitun. Ini blood cleansing, bisa memberikan ke darah itu bagus. Kemudian juga apa? Jelas Nabi perintahnya. Kata Nabi dalam sabdanya apa? Kuluz zaita, makan zaitun, minyak zaitun. Ya, kuluz zaita waddahinu bihi, berminyaklah dengan zaitun. Fa innahu min syajaratin mubarakah, karena dia berasal dari pohon yang diberkahi. Di HNI itu ada 3 Bapak Ibu. Ini yang paling kecil, yang mana sangat bagus diedukasi ke jamaah. Sebelumnya sudah dikenalkan dari sekarang, nanti bisa juga beli di Arab Saudi sana. Dan ada juga yang diimpor dari Palestina. Zaitun terbaik dari Palestina, namanya Al-Ard. Oh, itu satu dus itu 300.000. Nah, murah ya Bapak Ibu ya? Murah, tergantung isi dompet. Kalau gajinya 10 juta murah banget itu gitu ya. Jadi itu niat ngamalkan sunnah, niat ngamalkan firman Allah gitu. Ternyata dengan zaitun ini banyak sekali obatan-obatan yang Allah tumbuhkan itu. Ya, zaitun ini untuk banyak sekali gunanya, mengencerkan darah secara alami, melancarkan BAB, ya kan, ususnya biar bersih, ya, colon cleansing bisa dengan zaitun. Ini baru zaitun. Maka kita di sini nanti mengedukasi ke jamaah, mari kita ini menjadi orang yang tidak hanya sehat secara spiritual, tapi jasmaninya juga sehat. Yang paling urgent tadi itu, jangan sampai jauh-jauh ke sana, tapi ketika berdoa ya Rob tertolak. Kenapa kok tertolak? Itu tuh obat batuknya ada alkoholnya. Kan alkohol haram mau diminum. Kan 2% Pak Ustadz. 2% iya, kalau sudah najis haram ya jangan. Kan darurat Pak Ustadz, darurat. Karena dia hafal kaidahnya ad-darurat tubihul mahdzura. Setiap darurat bisa menghalalkan yang diharamkan. Ya harus diperhitungkan lagi. Ad-darurat tuqaddir biqadariha. Darurat harus disesuaikan dengan kebutuhan. Sudahkah Anda itu masuk dalam ranah darurat? Terkadang kita pusing, langsung nguntal. Obat-obatan sintetis yang gak jelas halal haramnya itu langsung diuntal. Ya kan? Padahal bisa jadi pusing itu bukan dari penyakit. Mungkin karena lapar panjenengan makan, insya Allah pusingnya hilang. Bisa jadi karena kurang tidur, sininya dahinya panas, ya kan, kurang tidur rasanya. Gak usah minum obat Bapak Ibu, tidur insya Allah sembuh. Wa ja'alna laila libasa wa ja'alna nahara ma'asya. Karena mungkin ngelembur, malam gak tidur, besoknya pusing, tidur sembuh. Bisa jadi pusing karena kurang minum, jatah minumnya berkurang, akhirnya pusing. Sing repot niku pusing gara-gara isi dompetnya enggak ada, tagihan cicilan besar, akhirnya tertekan. Nah, itu sing pusing nih repot itu. Itu dikasih duit insya Allah sembuh. Enggak usah dikasih obat. Nah, mari kita. Saya alhamdulillah sudah banyak berhasil mengajak hijrah, termasuk mertua saya melalui istri saya. Mertua saya itu langganan sampai punya dokter langganan.
Ya, orang Madura kalau nggak disuntik ke dokter katanya belum ke dokter, gitu ya. Obatnya satu kresek itu, sampai hafal. Yang namanya apa itu antibiotik, padahal Allah sudah kasih probiotik untuk kita. Apa bu? Madu. Antibiotik yang pro ini, ya kan? Antibiotik yang bisa membuat tubuh kita lebih sehat. Karena kita punya bakteri baik dan jangan dibunuh. Kalau itu sintetis itu kimia nggak pandang bulu, mana yang bakteri pokoknya sikat, baik buruk sikat semua. Tapi kalau ini ciptaan Allah ini, madu ini yang Allah sebutkan dalam surat An-Nahl, itu antibiotik ya probiotik. Jadi dia memberikan nutrisi kepada bakteri baik untuk mengalahkan bakteri-bakteri jahat. Jadi usahakan ada Bapak Ibu madu itu di rumah Bapak Ibu. Madu ini sehat, kecuali di madu sakit itu. Di madu soalnya ya. Baik, itu ya. Belum lagi apa nanti halalan thayyibah. Ini jadi di HNI itu ada 3 klasifikasi ya Bapak Ibu ya. Ada herba sunnah namanya. Herba sunnah itu kalau di HNI herba-herba yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Itu herba sunnah, kayak zaitun tadi. Kemudian lagi madu, kurma, sari kurma, apa lagi? Nah, ini sari kurma. Siwak ini tadi. Siwak ini karena kata Nabi apa? Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah. Andai saja kata Nabi, aku tidak khawatir memberatkan kepada umatku, maka aku akan suruh umatku itu setiap sholat bersiwak. Sekarang siwak itu sendiri dalam pemahaman fikihnya bermacam-macam. Ada yang mengatakan yang penting bisa membersihkan giginya. Misalkan tangannya ibu karena sering ngucek-ngucek sampai kasar sininya, kok ini kekasarannya itu bisa menarik gidal-gidal yang ada di gerak-gerak, boleh siwak gitu. Atau sama boleh. Ada yang menurut Madhab Malik yang penting itu ada bisa bersihin, bisa. Tapi dalam Madhab Syafi'i apa? Kayu arok, kayu yang di situ ada lendirnya, yang mana kalau kita pakai ya itu bisa menyehatkan. Akhirnya zaman sekarang Bapak Ibu, anak-anak milenial begini suruh bawa kayu itu cepat hilang gitu ya. Saya dulu kalau di pesantren di Imam Bassolihin di Suci, memang Kiai Mas Mukin Fakih itu memang siwaknya dahsyat. Jadi beliau siwaknya dimasukkan ke bolpen, dibawa kemana-mana. Mau doa siwak, mau sholat siwak. Tapi beliau mengatakan, saya kalau kehilangan siwak mending kehilangan uang 3 juta. Dahsyat. Ya, pahalanya besar, ya. Kemudian juga mulutnya wangi. Jadi dalam masa-masa modern seperti ini kan tidak semuanya bisa kayak Kiai Mas Muhim tadi, Bapak Ibu. Maka diambil perusahaan kasih terobosan. Ini perpaduan antara kayu arok, kemudian diberi sirih. Orang tua dulu nyirih katanya. Kemudian dikasih min. Dulu ada ini daun pinang, pohon pinangnya nih, buah pinang. Tapi nggak lulus BPOM karena dilindungi gitu kan. Akhirnya hanya ada di siwak, sirih, min. Kalau kita edukasi ke jamaah, ayo para jamaah, biar sehat, biar nanti ibadahnya bau mulutnya itu nggak mengganggu malaikat, khususnya di Masjidil Haram gitu ya. Apalagi bertemu dengan orang yang macam-macam, pakai siwak ini dengan niat tidak hanya bersikat gigi pakai pasta gigi biasa, tapi niatkan juga mendapatkan sunnah Nabi, yaitu bersiwak walaupun cara Anda mau modern. Kan begitu. Yang penting kan esensinya, Bapak Ibu, ya. Jadi kalau nggak bisa klasik seperti itu, persis seperti itu, ya modern lah, lebih modern. Baik. Itu sekilas ya. Nanti kalau lebih dalamnya bisa sama Pak Agil, Pak ahli Pak Agil. Agil minta disuruh ngisi di sini. Itu. Nanti juga siapa Mas Muiz kemarin kalau lagi pulang ke Kamal, jangan hubungi. Ayo Mas, ngisi Mas di tempat saya. Ya, saya begitu. Kalau saya datang misalkan ada leader dari Jakarta,
ya, lagi main ke Surabaya, saya minta waktu, kapan ngisi di rumah saya, gitu ya, saya undang teman-teman. Ya. Bahkan terkadang leader-leader yang dari Jakarta, Bogor, termasuk Bu Merita Parus, itu kalau nginep di rumah saya bisa 2 hari, 3 hari. Ya. Untuk apa? Memberikan sosialisasi. Kadang kita minta ngisi di TPA. Ya. Insya Allah itu banyak manfaatnya. Termasuk kesempatan Bapak Ibu untuk mendakwahkan, bersyiarkan produk halal ini bisa melalui travel ini. Gitu. Travel itu pasar Bapak Ibu. Sama dengan pesantren itu pasar. Kita yang terbukti itu kita masuk di KBIH, mobil saya itu penuh. Produk itu nilainya 7 juta. Mendut sampai mobil naik. Saya ingat itu saya bawa minyak herba sendiri gini 200 kalau nggak salah botol. Masya Allah, itu jamaahnya antusias banget. Kenapa? Karena kita beri kesadarannya. Kita itu punya Tibun Nabawi dulu. Nabi sudah punya gaya sehatnya dengan sedemikian rupa, dengan makan-makannya yang sehat itu. Dan Nabi itu mencontohkan itu bukan hanya untuk beliau sendiri, tapi bagaimana umatnya. Sampai-sampai Nabi pernah dikasih oleh kerajaan Mesir itu dokter pribadi Bapak Ibu. Termasuk perawatnya siapa? Maria Kiptiyah yang akhirnya menjadi istri beliau. Tapi dokter tadi yang dikirim banyak nganggurnya. 2 tahun itu gak kerasan di Madinah. Kalau di sini dokter itu gak nganggur ya. Masya Allah, semakin banyak dokter ini semakin banyak yang sakit itu. Ya Allah, namanya juga rumah sakit, sama nggak keluar ada sakit di situ. Coba dirubah rumah sehat gitu, masuk langsung sehat. Jadi di sini teman-teman, saya ngobrol-ngobrol dengan leader saya waktu itu Pak Broto, yang melatih saya bisnis, melatih saya termasuk bagaimana bermental pebisnis gitu ya. Itu dia pingin, saya tuh pingin Ustaz, setiap masjid punya rumah sehat, sehingga jamaah itu ke masjid bukan hanya urusan spiritual rohani saja, tapi jasmaninya juga bisa ditangani. Coba kalau travel juga mikirin kesehatan jamaahnya, sehat dengan cara yang sesuai dengan dicontohkan Rasul. Betapa indahnya umat Islam ini. Ya, kuat, badannya kuat, nggak kayak sakean itu. Ya, paru-parunya kuat. Ya, insya Allah begitu. Habas sauda, itu kalau Nabi mengatakan alaikum bihabbatis sauda, wahai umatku, makan, konsumsi itu habas sauda. Siapa yang pernah di sini? Pernah Pak minum habas sauda? Belum pernah. Harus Bu itu Bu. Saya dulu bekam takut loh. Tapi karena saya belajar Tibun Nabawi, kemudian saya mendengar hadis itu, asyifa'u fi thalatha, kesembuhan ada dalam 3, ya kan? Sayatan bekam, kemudian syurbul asal, wal kai itu. Tetapi naha ummati an kai. Tapi Nabi melarang umatnya berobat dengan kai, besi yang dipanaskan itu. Tapi syurbul asalnya, ayo ditiru minum madunya, gitu kan? Kemudian apa? Bekamnya, saya dulu takut bekam. Waduh, karena saya nggak biasa disuntik. Gitu. Akhirnya saya tekadkan, karena dulu sering pusing saya. Sering pusing, akhirnya saya tekadkan, saya mau mengamalkan sunnah Nabi berbekam. Bekam di sini, di Ummul Mughith, di atas kepala itu. Pucuk itu bisa menghilangkan, menyembuhkan 100 macam penyakit. Begitu Pak? Begitu. Alhamdulillah itu Bu, pusing-pusing hilang. Yang biasa vertigo, bukan sininya. Niatkan mengamalkan sunnah Nabi dulu. Jadi kalau takut begitu, punuknya di sini punuknya. Semoga masih kelihatan punuknya. Takutnya terlalu gemuk, hilang punuknya. Mana punuk ini? Nah, di sini punuknya Pak ya. Itu menghilangkan 70 penyakit, macam penyakit. Masya Allah ya. Insya Allah, semua ini pembuluh darah kita sama. Tapi kalau kita makannya sembrono, ya, kenapa kok kita disuruh mengunyah makanan itu sampai sekian kali? Bukan gitu ya. Kenapa kita itu tidak boleh, bahkan sendehan makan ini nggak boleh. Terus langsung tidur apalagi, cepet itu. Sekarang orang kena penyakit degeneratif nggak nunggu usia 55 tahun Bapak Ibu. Enggak? Komplikasi ada nggak? Punya teman komplikasi usia 40 tahun 45 tahun udah kena ini. Japan reng mencuri aja. Tuh, dia modelnya nyelo. Ada sekarang. Saya alhamdulillah kalau ada keluhan seperti itu, kita kasih zaitun, gamat, itu alhamdulillah tertangani. Masuk ini Bapak Ibu. Ini minyak herba sinergi ini, dia minyak
yang terbuat dari zaitun dan minyak kelapa. Ini perpaduan Timur Tengah dengan Indonesia. Minyak kelapa kan Indonesia. Kemudian 99 herba yang diabukan. Ini nanti bisa fotokopiannya minta kemarin Pak, bisa difotokopi, disebarkan. Nah, ini sangat disarankan. Jamaah itu kan biasanya kalau musim dingin, Februari kan musim dingin tuh. Januari, Februari itu musim dingin itu. Itu biasanya pecah-pecah kakinya itu. Ya kan? Kakinya gatel lah itu. Saya dulu awal datang di kuliah tempat saya itu merah semua. Kasih Vaseline waktu itu gak mempan ya, bisa jadi gak mempan, bisa harus banyak ngasihnya. Ya. Tapi kalau kita kasih zaitun atau ini, insya Allah teratasi. Jadi kita edukasi jamaah itu. Bahkan saya minta tolong sama herbalis ANI itu, termasuk Busri itu, ayo Bu bikinin dong resep untuk jamaah umroh. Nah, kita kirim ya, panjenengan ya Pak ya. Itu akhirnya beliau bikinkan, mau berangkat ke ini, minum ini gitu. Itu biasanya kita dulu kalau isi kayak di BJ Junction, kita sudah paketin dari jamaah yang mau silahkan. Gitu. Ikhwatal iman jamaah sekalian, jadi kita pinginnya hidupnya sehat, ya, kuat, ya, ibadahnya baik. Dan ibadah baik itu Bapak Ibu harus ditunjang dengan kesehatan tubuh. Maka kita ngasih ke jamaah itu spiritualnya kuat, ya, emosionalnya kuat, juga jasmaninya kuat. Insya Allah begitu ya. Jadi di HNI tidak hanya kita diajak untuk berbisnis. Bagi yang sudah kaya, duitnya nggak ngentek-ngentek no ini, duitnya banyak, saya ambil peluang sehatnya. Orang yang punya rokok saja itu gak ngerokok itu kenapa katanya? Kalau saya nanti rokokan, saya kaya gak bisa menikmati kekayaan saya katanya gitu. Tanya yang punya gudang garam, ya kan? Nah, bagaimana mau menikmati? Udah bisa beli apa saja? Katanya dokter, jangan Pak, aman tuh darah tingginya nanti kumat makan itu. Ya ini dok, gak boleh juga Pak, karena nanti sampean diabetesnya kumat. Katanya. Kalau ini dok, oh ya boleh juga ini. Sampai nanti, waduh, akhirnya, mangan tangannya ngemut, ya kan? Ini Bapak Ibu berat. Ya. Nabi itu usia 60, 50 ke atas, justru menikah dengan Siti Aisyah, yang usianya jauh. Kemudian beliau perang-perang itu, ghazwu itu di usia di atas 50, Bapak Ibu. Dan naik kuda perang Badar itu nggak main-main. Kalian coba saja naik kuda, sewa 3 kali putaran, bisa encok ya, kalau nggak biasa. Gitu ya. Itu Nabi naik kuda berapa kilo? Kalian nyoba nanti, kapan-kapan, muter-muter. Ya. Insya Allah begitu ya. Itu pengenalan dari saya dan juga harapan saya bagaimana nanti bisa bersinergi, khususnya dimulai dari teman-teman dari Travel Naila ini dan nanti ditularkan kepada jamaahnya. Insya Allah begitu ya. Jadi pelayanannya tidak hanya dalam urusan ibadah saja, tetapi juga memberikan nilai plus. Pelayanan, konsultasi kesehatan, bahkan dibikinkan rutinan. Siapa yang mau bekam rutin sebulan sekali, ajak siapa. Ini dihidupkan. Di Surabaya ada travel yang saya pernah juga ngisi di manasiknya itu, bawah travel, di atas ini untuk geria Quran. Anda nggak pakai promo aja, orang yang ke situ geria Qurannya kan tahu travel geria Quran. Jadi di atas untuk belajar Al-Quran. Waktu itu saya bikin acara di situ. Waktu itu masalah ruqyah syariah waktu itu. Nah, itu disinergikan seperti itu. Karena kalau tidak disinergikan itu nanti kemanfaatannya kurang besar gitu. Dan kita harus beda gitu, memang harus beda. Kalau nggak beda ya nggak bisa Bapak itu. Perubahan zaman itu terus berubah. Anda tidak berubah ditinggal Bapak itu, ya. Apalagi kayak gini nih, semakin canggih zaman sekarang. Dulu orang itu ya kalau mau kirim uang pakai pos, sekarang udah nggak bisa kayak gitu ya. Pakai sing selesai. Ya kan? Maka kita juga umat Islam juga harus paham mana yang dipertahankan, mana yang dikembangkan. Saya kira itu cukup dari saya, semoga bermanfaat.
Dan monggo kalau memang ada yang ingin ditanyakan atau ingin testimoni menambahkan apa yang saya sampaikan, saya persilakan. Saya tutup di temen pertama ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga semakin bermanfaat, menjadi orang terbaik yang dikatakan oleh Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Orang-orang terbaik itu yang bisa memberikan manfaat kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.